Baik, perkenalkan, nama saya Benyamin Kebatan, berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya ada bawa beberapa mata kuliah. Yang pertama itu ada ilmu pendidikan, yang kedua itu ada bimbingan konseling keluarga, yang ketiga itu ada psikologi pendidikan. Nah, di sini psikologi saya mengambil mata kuliah itu psikologi pendidikan, mata kuliah unggulannya saya. Nah, di dalam psikologi pendidikan saya juga membuat RPS, yaitu saya akan membacakan deskripsi mengenai psikologi pendidikan. Mata kuliah psikologi pendidikan adalah mata kuliah dasar kependidikan yang membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai konsep, prinsip, dan penerapan pada psikologi dalam proses pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah ini mengkaji karakteristik peserta didik, teori-teori perkembangan, teori-teori belajar, motivasi belajar, kecerdasan, kreativitas, perbedaan individual, serta faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari pengelolaan kelas, komunikasi yang edukatif, pendidikan inklusif, kesehatan mental peserta didik, serta asesmen psikologi sebagai dasar dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, humanis, yang berpusat pada peserta didik. Melalui pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL, seperti diskusi, studi kasus, analisis jurnal, presentasi, observasi, dan pembelajaran yang berbasis proyek. Saya juga akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Nah, yang pertama yaitu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, tujuan, fungsi, sejarah perkembangan, dan psikologi pendidikan sebagai landasan ilmiah dalam penyelenggaraan proses pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, CPMK yang kedua, menganalisis karakteristik perkembangan peserta didik berdasarkan aspek fisik, kognitif, bahasa sosial, emosional, moral, spiritual, dan kepribadian pada setiap perkembangan dengan menggunakan teori-teori psikologi perkembangan. Yang ketiga, menganalisis berbagai teori belajar yang meliputi teori behavioristik, kognitif, konstruktivistik, humanistik, dan teori belajar sosial, serta mengevaluasi relevansinya dalam merancang proses pembelajaran yang efektif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. 4. Yaitu mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik, seperti memberikan motivasi, bakat belajar, kecerdasan, kreativitas lingkungan, keluarga dan lingkungan sekolah, serta budaya dan kondisi sosial. 5. Menganalisis perbedaan individu peserta didik yang meliputi kemampuan intelektual, gaya belajar, kebutuhan khusus, latar belakang sosial budaya, serta karakteristik psikologis sebagai dasar penyelenggaraan pembelajaran yang inklusif. 6. Yaitu merancang strategi pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi, keterlibatan, kemandirian, dan hasil belajar peserta didik berdasarkan prinsip-prinsip psikologi pendidikan. Nah, dalam juga RPS, saya juga akan membahas tentang metode-metode yang saya gunakan dalam melakukan proses pembelajaran. Yang pertama itu ada metode inquiry, yang kedua itu ada metode ceramah, dan yang ketiga itu ada metode diskusi. Baik. Selamat sore untuk kita semua. Baik, di sini saya akan bawa mata kuliah mengenai tentang psikologi pendidikan. Nah, di mana di sini tentang psikologi pendidikan adalah kalau kita berbicara tentang pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu. Nah, pendidikan juga ini artinya dia mengajarkan kita dari hal-hal tidak tahu supaya menjadi tahu. Nah, kalau
definisinya itu psikologi pendidikan itu artinya pendidikan yang mengajarkan karakter antara siswa. Dan sini ada definisi dan bentuk psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan ini adalah cabang ilmu psikologi yang seharusnya mempelajari perilaku manusia dalam konteks pendidikan dan pembelajaran. Nah, di sini psikologi pendidikan dia fokus pada pengajaran, bagaimana kita harus mengajarkan hal-hal yang baik kepada siswa. Nah, di sini ketika juga siswa hanya mengalami ketika dia juga malas belajar, itu ada faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama itu karena kurangnya dukungan dari orang tua, atau mungkin ada tekanan dari luar atau tekanan dari lingkungannya. Nah, di sini fokus utamanya memahami bagaimana peserta didik berpikir, berkembang, belajar, termotivasi dan berinteraksi, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan. Nah, di sini juga fokusnya bahwa dia ketika kita mengajarkan bahwa kita ajarkan siswa, akhirnya bagaimana dia bisa berpikir, akhirnya dia berpikir dengan apa yang kita sampaikan, dia bisa mengerti dan memahami. Nah, kita tahu juga perkembangannya, sejauh mana siswa itu ketika kita menyampaikan materi, sejauh mana siswa itu dia mengerti dan memahami. Nah, sini juga istilah psikologi pendidikan yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang berarti piste, yang berarti jiwa atau pikiran, dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Nah, sini ilmu itu kan artinya sebelum dulu kita mau mulai ilmu, bahwa ilmu itu akan berasal dari bahasa Yunani. Nah, di sini juga ada istilah psikologi di sini juga ada tujuan psikologi pendidikan. Nah, tujuan psikologi pendidikan ini untuk memberikan pemahaman ilmiah mengenai proses belajar dan perkembangan peserta didik, Nah, di sini juga artinya kita akan mempelajari, kita memberikan pemahaman, misalnya pemahaman dan hal-hal yang dia tidak tahu supaya dia menjadi tahu. Contoh, ketika anak itu dia baru belajar, tentu dia harus belajar mulai dari awalnya dulu. Misalnya contoh, dia belajar sepeda. Nah, dia belajar sepeda itu, dari dia belajar itu dia jatuh dulu, baru dia bisa tahu. Artinya, ketika kita mau ingin belajar atau mau berkembang, maka kita punya kemauan. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Dan di sini juga ada ruang lingkup psikologi pendidikan. Nah, ruang lingkup psikologi pendidikan mencakup berbagai aspek psikologi yang berkaitan dengan proses pendidikan. Nah, di sini juga dilengkapi psikologi akan psikologi pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu pengajaran dengan memberikan pemahaman kepada siswa. Nah, di sini peserta juga siswa itu ada macam-macam di dalam ruangan. Yaitu siswa itu memiliki karakter, walaupun kita diciptakan sama, tetapi setiap orang itu memiliki sifat, watak, dan karakter yang berbeda. Tetapi bagaimana kita harus bisa menyatukan sifat, watak, dan karakter tersebut. Dan di sini juga kita lihat perkembangan peserta didik. Nah, perkembangan itu dilihat dari visi, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan lain sebagainya. Artinya dari visi ini juga dia punya bahasa. Nah, ketika juga dalam kita memberikan pemahaman atau pembelajaran, itu bahasa-bahasa itu yang digunakan itu ada di bahasa yang yang baik dan benar. Ketika dia mau ingin bertanya atau ini, tentu dia juga harus mengajukan tangan atau minta izin. Gitu. Di sini juga ada beberapa macam teori belajar. Nah, teori belajar ini tentang psikologi pendidikan, mempelajari berbagai teori bagaimana si orang memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai. Nah, sini juga mengenai teori belajar tentang psikologi pendidikan, artinya kita mempelajari untuk pengetahuan dan keterampilan. Nah, di situ ketika kita mulai sekolah dulu di bangku, nah kita diajarkan untuk keterampilan. Gitu, misalnya dulu waktu kita SD atau ini ada namanya mata pelajaran yang namanya muatan lokal. Gitu. Muatan lokal itu dia mengajarkan kita untuk keterampilan menyampaikan keterampilan yang kita miliki, misalnya plastik, sampah,
Artinya kita daur ulang kita bisa buat tas, gitu. Kita buat tas atau buat ini apa ini? Kayak macam kain-kain sisa itu kita kalau tidak dimanfaatkan, artinya kita daur ulang itu bisa buat kain keset untuk alat kaki kita taruh di depan pintu. Itu artinya keterampilan itu yang kita pelajari di sekolah. Dan sini juga motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan faktor psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar. Nah, ketika misalnya anak, artinya ketika misalkan contoh macam adik, ketika mau kuliah, tentu harus ada namanya motivasi, dorongan, baik dorongan dalam diri maupun dorongan dari luar. Nah, dorongan dalam diri internal itu misalnya kita punya kemauan, kita punya niat. Oh, misalnya saya punya kepingin jadi guru. Itu artinya dorongan dalam diri. Terus ada dukungan dari orang tua juga. Dukungannya orang tua seperti apa? Materi. Artinya dia fasilitas kita untuk memperlancar perkuliahan. Gitu. Nah, di sini bisa paham, oh? Bisa. Nah, di sini juga ada perbedaan individual peserta didik. Nah, di sini juga setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda dalam aspek kemampuan intelektual, bakat, minat, dan gaya belajar. Nah, perbedaan individual ini seperti yang Pak bilang bahwa walaupun kita berbeda, tetapi kita punya keinginan yang sama. Misalnya kan contoh gini, peserta didik memiliki watak. Kadang-kadang ada anaknya yang wataknya keras, tapi ada anaknya yang mau penurut. Artinya dari antara watak keras dan penurut kita bisa menyatukan. Hanya ketika siswa itu dia keras, hanya kita panggil dia secara internal untuk menyampaikan. Jangan kita panggil dia di depan orang banyak. Ketika kita panggil dia di depan orang banyak atau kita marah dia, itu secara psikologinya dia pasti akan terganggu. Kenapa? Karena kan dia digantikan. Namanya kalau anak-anak itu dia masih anak-anak, ketika kita panggil dan dimarah dia di depan orang banyak, secara psikologi pasti dia akan terganggu. Dan oleh karena itu ketika dia sendiri kita panggil dia sendiri. Nah, kita tanyakan kenapa dan sebagainya. Persoalan. Mungkin dari sini itu yang saya sampaikan, yang Pak sampaikan ini ada pertanyaan, toh? Ada, Pak. Silakan. Ya, Pak. Pak, sini saya bertanya, satu saja. Apa saja penyebabnya jika siswa malas belajar? Nah, saya langsung jawab ya. Baik, di sini penyebabnya ketika siswa malas belajar, tentu ada berbagai macam faktor. Karena pertama itu mungkin faktor lingkungan, atau mungkin di level kedua itu karena faktor dalam ruangan kelas atau ini. Biasanya guru itu kan dia mengajar itu kan seperti monoton dan lain sebagainya. Nah, artinya tentu saat kita mengambil dalam terapkan itu di ruangan kelas, jadi kita menerapkan namanya gasing. Kalau itu gasing apa? Gasing bukan diputar, itu artinya gampang, asik, dan menyenangkan. Artinya kita buat siswa itu di dalam kelas dia bisa nyaman, dia bisa tenang dan lain sebagainya. Apa yang kita sampaikan dia bisa mengerti. Nah, ketika juga dalam kelas, ketika kita menemukan siswa yang misalnya nakal, kita jangan marah di depan banyak temannya. Ketika kita marah dia, pasti dia juga seperti yang Pak bilang, psikologinya pasti akan terganggu. Kita panggil dia dan sebagainya. Gitu. Bisa Pak, Koneta? Bisa, Pak. Oke, ada lagi toh? Saya Pak. Silakan Sandra. Bagaimana jika siswa mengalami stres dalam belajar? Nah, di sini ketika siswa mengalami stres dalam melakukan proses belajar mengajar, tentu ada berbagai macam faktor. Karena faktor itu mungkin yang pertama itu karena kurang perhatian dari orang tua. Ya, toh? Yang kedua, karena ketika dia di sekolah atau ini banyak dibully oleh teman-temannya. Mungkin ketika itu kan oleh karena itu kita sebagai guru atau pengajar tentu kita harus bisa melihat mana siswa itu yang mengalami stres dan tidak. Itu kita bisa perhatikan kita bisa lihat dari wajahnya. Nah, ketika dia mengalami stres atau gangguan ketika kita menyampaikan materi, kita lihat dia pikiran tidak tenang, dia sibuk sendiri. Nah, tentu kita harus panggil beliau. Nah, kenapa? Harus panggil secara individual atau panggil secara pribadi. Nah, untuk tanyakan persoalan apa, kenapa kamu malas belajar, atau mungkin guru menyampaikan atau ini bagaimana. Tentu kita harus menyampaikan dia untuk memanggil dia. Mungkin ada pertanyaan atau tidak ada? Tidak ada, Pak. Baik, mungkin itu saja. Mungkin yang Pak sampaikan nanti
Mungkin minggu berikutnya kita masuk ke poin-poin lanjutnya, ada pentingnya psikologi bagi calon peserta didik. Nanti juga tentu psikologi bagi calon peserta didik ini memang perlu juga karena psikologi pendidikan membantu untuk mengenali karakteristik peserta didik yang sesungguhnya dalam strategi melakukan pembelajaran. Mungkin dari itu kita sampai sini pertemuan, nanti minggu depan kita pertemuan lagi ya, kita masuk ke bab berikutnya. Selamat sore semua. Sore. Baik, terima kasih.